Kisah Nabi Musa alaihi salam. Diceritakan bahwa saat Musa masih bayi, ibu Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Hingga akhirnya bayi Musa ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan diangkat menjadi anak yang kelak saat dewasa menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong dan semena-mena terhadap rakyatnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Penduduk Mesir sebagian besar adalah bangsa Kipti. Selain itu juga banyak dari kalangan Bani Israel. Bangsa Kipti menyembah berhala dan Fir'aun sebagai Tuhan mereka, serta mempercayai para peramal dan tukang sihir. Fir'aun bersama para peramalnya mengadakan rapat. Muncul keputusan bahwa setiap wanita yang melahirkan bayi laki-laki pada tahun ini, maka bayinya harus dibunuh. Fir'aun telah menyiapkan algojo untuk membunuh para bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Sementara itu, ibu Musa sangat khawatir jika anak yang dikandungnya adalah bayi laki-laki. Tibalah hari yang dinanti-nantikan. Ternyata bayi yang dilahirkan ibu Musa adalah bayi laki-laki. Perasaan ibu Musa campur aduk antara senang dan sedih. Pada saat itu, ia mendapatkan ilham dari Allah. Ibu Musa menyuruh kakak perempuan Musa untuk mengikuti kemana arah peti itu berlabuh. Ternyata peti itu sampai ke istana kerajaan Fir'aun dan ditemukan oleh istri Fir'aun. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya hati Fir'aun luluh juga saat melihat bayi Musa. Asia sangat senang dan segera mencari ibu susu untuk bayi Musa. Mendengar kabar tersebut, kakak perempuan Musa menawarkan ibunya kepada dayang istana untuk menyusui bayi laki-laki itu. Ketika para dayang sampai di rumah ibu Musa, ternyata bayi laki-laki itu mau menyusu dengan lahap. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya wanita ini adalah ibu kandung bayi laki-laki itu. Ketika sedang berjalan-jalan, Musa melihat dua orang laki-laki sedang berkelahi. Satu orang Kipti, yaitu penduduk asli Mesir, dan satunya lagi dari kalangan Bani Israel. Musa pun mendekati mereka berdua. Wahai Musa, tolonglah aku. Musa berniat membantu karena kasihan melihat kaumnya sedang terdesak. Musa meninju wajah orang Kipti dengan sekali pukulan. Tak disangka orang tersebut jatuh dan langsung meninggal dunia. Ya Allah, aku terpengaruh bisikan setan. Tolong ampuni perbuatanku. Musa bertaubat atas perbuatan yang tidak sengaja dilakukan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Setelah mendengar bahwa Musa membunuh orang Kipti, Fir'aun sangat marah dan semakin yakin bahwa Musa adalah anak laki-laki yang telah diramalkan akan menjatuhkan kekuasaannya. Seorang laki-laki datang dan membawa kabar kepada Musa bahwa Fir'aun sedang mencarinya. Maka Musa bergegas meninggalkan Mesir. Selama perjalanan, Musa terus berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari Fir'aun dan orang-orangnya. Kemudian sampailah Musa di sebuah kota bernama Madian. Musa kehausan.
Ia mencari sumber air dan menemukan sebuah sumur yang ramai oleh penggembala ternak. Mereka memberi minum ternak-ternaknya sampai kenyang. Tampak di belakang, 2 orang perempuan menunggu giliran. Timbullah rasa iba dalam diri Musa melihatnya. Tanpa menunggu para penggembala itu pergi, Musa ikut menimba air dari sumur dan memasukkan air ke timba besar. Kemudian Musa memberi minum ternak-ternak itu hingga ternak-ternak itu merasa kenyang. Sampainya di rumah, kedua perempuan itu menceritakan kejadian yang baru terjadi kepada ayahnya. Sang ayah adalah Nabi Syuaib. Kemudian sang ayah meminta anaknya untuk mengundang Musa untuk makan di rumah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Musa melalui perantara 2 orang perempuan yang ditolongnya. Musa memperkenalkan diri dengan sopan kepada ayah mereka. Sang ayah bertanya kepada Musa tentang urusannya di Madian. Lalu Musa menceritakan tentang siapa dirinya dan penyebabnya sampai di kota ini. Perjamuan makan berakhir, Musa tinggal dan bekerja di rumah itu, mengurus semua hewan ternak yang jumlahnya sangat banyak. Musa dinikahkan oleh sang ayah dengan salah satu dari anak perempuannya, sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam perjalanannya dari Madian menuju Mesir, Musa berkesempatan untuk berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di lembah suci Tua. Pada saat itulah Musa diangkat menjadi nabi sekaligus rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahwa setelah Nabi Musa mendapatkan wahyu, beliau diperintahkan Allah berdakwah kepada Fir'aun. Atas permintaan Nabi Musa, Allah mengirim saudaranya Harun untuk membantunya ketika berhadapan dengan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengangkat Harun menjadi seorang nabi. Sebelum berhadapan langsung dengan Fir'aun, mereka bertarung dengan ahli sihir Fir'aun terlebih dahulu. Terjadi banyak perubahan setelah beberapa tahun kepergian Nabi Musa dari Mesir. Di banyak tempat, Nabi Musa melihat kaumnya, yaitu Bani Israel, sedang diperbudak oleh Fir'aun. Menyaksikan hal tersebut, beliau merasa sedih. Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menuju istana Fir'aun.